KD Pensos dengan NIM 2322511193. Saya akan beri penjelasan mengenai sejarah kehidupan dari Max Weber, karya-karya Max Weber, dan pandangan Max Weber mengenai sosiologi. Yang pertama, sejarah hidup Max Weber. Max Weber lahir pada tanggal 21 April 1864 di Erfurt, Rusia, atau dikenal sebagai Jerman. Ia berasal dari keluarga yang berpelajar dan kaya. Ayahnya Max Weber SR adalah seorang politisi dan birokrat, sedangkan ibunya adalah seorang yang sangat religius dan berpandangan liberal. Pendidikan dan karir Max Weber. Max Weber belajar di Universitas Heidelberg, yang kedua Universitas Berlin, dan yang ketiga Universitas Göttingen, di mana ia mempelajari hukum, ekonomi, sejarah, dan filsafat. Yang berikut karir akademik Max Weber. Max Weber melalui karir akademinya sebagai dosen di Universitas Berlin dan kemudian menjadi profesor di Universitas Freiburg dan Universitas Heidelberg. Max Weber menikah dengan Marianne Steiger yang juga seorang ilmuwan dan penulis. Pernikahan mereka tidak memiliki anak. Max Weber mengalami beberapa periode depresi yang mempengaruhi produktivitas dan karir akademiknya. Max Weber meninggal pada tanggal 14 Juni 1920 di Munich, Jerman, pada usianya ke 56 tahun akibat pneumonia. Yang kedua, karya-karya Max Weber. Yang pertama, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, itu pada tahun 1905. Dalam karya ini, Max Weber menghubungkan perkembangan kapitalisme dengan etika kerja Protestan, terutama Calvinisme yang menekankan kerja keras, disiplin, dan efisiensi. Karya yang kedua, Economy and Society, pada tahun 1922, diterbitkan setelah kematiannya. Karya monumental ini membahas berbagai aspek sosiologi, ekonomi, politik, hukum, dan agama, serta memberikan analisis mendalam tentang struktur dan proses sosial. Karya yang kedua, Politics as a Profession. Dalam karya yang ketiga ini, Max Weber mengeksplorasikan sifat kekuasaan dan politik, serta memperkenalkan konsep-konsep seperti otoritas legal rasional, terus otoritas tradisional, dan otoritas karismatik. Karya yang keempat, Science as a Vocation. Max Weber membahas etika dan makna dari profesi ilmiah, serta tantangan yang dihadapi ilmuwan dan masyarakat modern. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pandangan Max Weber tentang sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu yang pertama, sosiologi sebagai ilmu tentang tindakan sosial. Nah, Max Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha memahami tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang mempertimbangkan dan dipengaruhi oleh perilaku orang lain.
Yang kedua, Verstehen atau pemahaman. Verstehen atau pemahaman merupakan metode inspiratif untuk memahami tindakan sosial dari sudut pandang pelaku. Pemahaman ini menekankan pentingnya empati dan pengertian subjektif dalam analisis sosiologi. Yang ketiga, tipe ideal. Weber mengungkapkan konsep tipe ideal sebagai alat analisis. Tipe ideal adalah konstruksi teoritis dan mempresentasikan karakteristik pokok dan fenomena sosial tertentu, membantu memahami kompleksitas dunia sosial. Yang keempat, rasionalisme. Max Weber melihat rasionalisme sebagai proses utama dalam masyarakat modern yang melibatkan pergeseran menuju cara berpikir dan bertindak yang lebih rasional, efisien, dan sistematis. Yang kelima, etika Protestan dan semangat kapitalisme. Max Weber berpendapat bahwa nilai-nilai agama, terutama ajaran Calvinisme, memainkan peran penting dalam mendorong perilaku ekonomi yang rasional dan etos kerja keras yang mendukung kapitalisme. Yang keenam, kekuasaan dan otoritas. Max Weber membedakan antara 3 jenis otoritas. Yang pertama, otoritas karismatik, yang kedua, otoritas tradisional, dan yang ketiga, otoritas legal rasional. Ia meneliti bagaimana berbagai bentuk otoritas ini mempengaruhi struktur dan fungsi organisasi sosial. Yang ketujuh, birokrasi. Weber memberikan Max Weber memberikan analisis mendalam tentang birokrasi sebagai bentuk organisasi yang paling rasional dan efisien dalam masyarakat modern dengan karakteristik seperti hierarki yang jelas, pembagian kerja, aturan dan produser yang tetap, dan impersonalitas. Kesimpulannya, Max Weber memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sosiologi dengan pendekatan yang menekankan pada pemahaman tindakan sosial dan struktur masyarakat melalui konsep inovatifnya. Pandangan Max Weber tentang rasionalisasi, otoritas, dan birokrasi masih relevan dalam analisis sosiologi kontemporer, menjadikan salah satu pemikir yang paling berpengaruh dalam bidang ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.